Dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara. Ada beberapa, Pak Agus, saya laporkan ada Balasan untuk sektor ekonomi kreatif, ada juga Bintech yang baru saja kita lakukan, tetapi juga ada BISA, program bersih-bersih ya, yang dilaksanakan di destinasi wisata. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seperti tadi yang sudah disampaikan kepada kita semua, bahwa Provinsi Sulawesi Utara ini secara khusus Likupang yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini masuk dalam destinasi super prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat ya. Dan kek pariwisata yang ada di Likupang ini sementara berproses ya, saya juga bisa laporkan bahwa terjadi pemotongan anggaran di semua sektor, tetapi untuk anggaran untuk destinasi super prioritas ini tidak dipotong gitu Pak Kadis Minut ya. Jadi kita aman lah untuk ke depan, apalagi kemudian kalau Pak Agus sering-sering lagi ada di sini tentu lebih mengamankan gitu ya Pak Agus. Selain kemudian anggarannya tidak dipotong, kalau kita berbicara tentang SDM pariwisata akan dibangun. Tadi Pak Kadis bilang belajarnya didatangkan dari Makassar, Tekpar Makassar. Tetapi Pak Henry ya, kita akan segera membangun. Jadi Provinsi Sulawesi Utara dalam waktu dekat nanti akan punya Poltekpar ya. Tentu ini yang mengakomodir tadi yang sudah disampaikan bahwa tidak saja destinasi wisatanya yang dibangun, tetapi SDM pariwisatanya yang dibangun. Jadi adik-adik yang dari Minut ya, dari Sulawesi Utara juga, nanti kalau ada yang tertarik di bidang pariwisata, nanti bisa kita rekrut, kita didik di Poltekpar, kemudian juga bisa memperkaya SDM pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Anggarannya sudah ada ya, walaupun Pak Agus ya, Pak Henry tadi pesan cukup kata Bu Fanda, mesti tambah lagi anggarannya untuk Poltekpar. Nanti kita bicarakan lagi di rapat-rapat dengan teman-teman. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebetulnya banyak tempat wisata di Sulawesi Utara yang kami bisa pilih dalam melaksanakan BISA ini. Ya, kita punya Tomohon yang indah luar biasa, kita punya Bunaken yang indah luar biasa, tetapi secara spesifik saya memilih di Kabupaten Minahasa Utara, dan secara spesifik juga saya memilih di Cagar Budaya Waruga yang ada di Desa Sawangan. Tadi betul kata Pak Henry bahwa ini bukan tanpa alasan, bukan cuma tutup mata kontak TikTok muncul Sawangan, tetapi ada beberapa alternatif yang ditawarkan. Kita bisa bersih-bersih pantai di Pulisan, Pantai Pal dan lain sebagainya, tetapi menurut saya itu sudah biasa dan sudah sering dilaksanakan. Nah, kita memilih objek wisata Taman Waruga ini sebagai tempat dilaksanakan BISA dengan beberapa pertimbangan. Tadi sudah disampaikan betul Pak Kadis bahwa ini kan sering tidak dilihat orang ya, diabaikan orang, tidak menarik. Nah, mudah-mudahan hari ini objek wisata Taman Waruga ini bisa lebih diminati oleh para wisatawan. Ya, Taman Waruga ini atau Waruga ini termasuk cagar budaya. Tadi disampaikan betul ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
juga ada yang disebutkan bahwa cagar budaya ini bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Selain pemanfaatannya untuk pendidikan, untuk kebudayaan, untuk teknologi, ya, tetapi juga untuk pariwisata. Jadi ada pasal di situ yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah, itu juga masyarakat bisa memanfaatkan cagar budaya ini sebagai objek wisata. Kalau saya flashback ke belakang, biasanya kalau kita bersekolah, ya SD, SMP, sering sekali dulu ada study tour, ya, anak-anak sekolah datang di cagar budaya. Tapi sekarang biasanya study tournya sopi pantai, ya, sopi wisata-wisata yang bagus-bagus. Nah, padahal dulu ini sering sekali cagar budaya. Selain kita melihat objek wisata, tapi juga ada unsur pendidikannya di situ. Ya, kita belajar, ada relief-reliefnya, kita belajar budaya yang sudah dari abad-abad yang lampau. Tadi kata Pak Kadis. Saya juga terakhir kali datang di sini, masih kecil nih, bawa-bawa buku, tulis-tulis, ya, mengenai budaya dan lain sebagainya. Jadi saya pikir sangat tepat kalau kita laksanakan di tempat ini. Nah, tadi saya sudah bilang pendidikan ini religi juga masuk, Pak, ya, aspek agamanya juga masuk. Karena kalau kita bicara wisata, ya, wisatawan, nah ada yang suka datang ke pantai, objek wisata yang indah-indah, tetapi juga memang ada yang khusus menyasar wisata religi, ya, berbasis religi, berbasis budaya dan lain sebagainya. Dan ini bisa masuk nanti di travel pattern yang tadi disebutkan oleh Pak Agus, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya sengaja, ini semua memang didesain, saya sengaja juga mengundang peserta, sebagian besar peserta desa ini dari adik-adik pramuka, ya. Kuartir Gerakan Pramuka Provinsi atau Kuarda, tetapi juga yang ada di Binut ini. Nah, pramuka itu ada tagline-nya, adik-adik, ya. Setiap anggota pramuka itu menjadi kantor berita, ya. Ini amanat dari Kuarnas. Setiap anggota pramuka itu menjadi kantor berita. Artinya apa? Bahwa kita ini menjadi pemilik, kita menjadi pengelola, kita menjadi pemimpin redaksi, kita menjadi wartawan di akun sosial media kita masing-masing, ya. Yang punya Facebook, yang punya Instagram, yang punya blog dan lain sebagainya. Selain tentu tugas utamanya kita bersih-bersih, foto-foto dan diberitakan di akun medianya masing-masing. Nanti Kak mau lihat, nanti Kak ambil sampel siapa yang bisa dengan narasinya yang bagus, bisa fotonya yang bagus, kita kasih hadiah Pak Kadis, ya. Jadi nanti akun media sosial adik-adik sekalian, nanti kami kakak-kakak Kuarda akan memantau. Jadi setelah bersih-bersih, tolong adik-adik yang hadir, adik-adik pramuka jadi kantor berita, ya. Nanti kita supaya tidak usah Sulawesi Utara, tidak usah Indonesia, supaya seluruh dunia tahu bahwa di Minahasa Utara itu di Desa Sawangan ada cagar budaya yang namanya Waruga yang layak juga untuk dikunjungi, ya. Jadi ini apalagi banyak. Selain Sawangan, Pak Kadis di mana lagi? Air Madidi ada Waruga. Kita juga nanti ke situ, ya, kita melihat. Jadi itu inti dari kegiatan kita pada siang hari ini. Tadi Pak Agus saya mendengar dengan cermat tadi bilang bahwa tiba-tiba di Kupang ini jadi DSP, ya, daerah super prioritas pariwisata. Sebetulnya bukan tiba-tiba juga Pak Agus, sedikit saya meluruskan, ini bukan tiba-tiba, tetapi program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah Gubernur Pak Oli Dondo Kambe dan Wakil Gubernur Pak Stephen Kando, memang sektor atau industri pariwisata ini jadi program unggulan pariwisata pemerintah provinsi, ya. Dan ini sudah berlangsung 5 tahun dan akan kita lanjutkan programnya karena masyarakat merasakan dampak manfaatnya. Itu juga banyak sekali program atau uang dari pemerintah pusat melalui program yang ada yang mengucur di Sulawesi Utara, termasuk juga di tempatnya Pak Kadis Audi karena ada DSP di Kupang, sehingga kemudian itu tadi ini berkat gigihnya gubernur dalam mengembangkan sektor pariwisata yang
dan secara juga spesifik Pak Gubernur mengatur supaya bisa datang ke Likupang. Nah, karena ternyata beliau punya visi untuk Likupang. Dan belum lama setelah Presiden datang di Likupang, tiba-tibanya itu Pak Agus, saya juga yang di Komisi 10 tidak tahu, tiba-tiba dipresentasikan oleh Menteri bahwa Likupang ini masuk super prioritas pariwisata. Saya terkaget-kaget, tapi karena ini kalau mau bilang kampanye ini tidak ada unsur kampanye. Saya memberikan penjelasan pemahaman yang benar, ya, karena saya ada di bidang ini, jadi saya tahu persis bagaimana giginya seorang gubernur Provinsi Sulawesi Utara dalam memperjuangkan industri pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Ketika wisatanya terangkat, ya, infrastrukturnya dibangun, tentu juga yang merasakan dampaknya masyarakat itu sendiri, ya. Sektor UMKM-nya, aircraft-nya bergeliat, kulinernya juga jalan, perhotelan jalan, homestay juga ada. Nah, itu yang merasakan manfaat adalah masyarakat. Tapi kadang-kadang Pak Kadis, masyarakat ini selalu maunya yang instan, ya. Belum mulai dibangun sobat teriak, kok apa yang orang mau rasa dah, ya, nggak ada manfaatnya buat orang. Ini semua kan ada proses. Terbangun dulu infrastrukturnya, seiring dengan itu kemudian ekonominya juga tentu akan maju, gitu ya. Jadi semuanya ini ada urut-urutannya. Nah, tiba-tiba kan biasanya orang seperti itu, belum apa-apa teriak-teriak, ngoni-ngoni yang rasa manfaat buat masyarakat tidak ada. Saya juga sudah menitipkan dalam rapat dengan Pak Menteri, saya bilang bahwa minta tolong Pak Menteri untuk Likupang dalam pengembangannya tidak meninggalkan kearifan lokal, ya, budaya masyarakat setempat. Pertama yang saya titipkan, kedua bahwa juga masyarakat yang ada di sekitar Likupang itu diberdayakan. Jangan semua pekerjaannya diambil dari luar, ya, dari Pulau Jawa dan lain sebagainya. Nah, di situ kemudian muncul yang tadi bilang orang dan ini cuma bahaga. Harus mengerti ya. Kalau semua dapat warga, semua masih belajar sadiki bahasa Manado Pak Agus, gitu, ya. Rendang cuma bahagia. Nah, ini akan saya betul-betul jaga supaya masyarakat lokal nyandak cuma bahagia, ya. Masyarakat lokal bisa jadi tour guide, masyarakat lokal bisa jadi kerja di housekeeping di perhotelan, ya, dan lain sebagainya. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan, saya membuka secara resmi kegiatan